Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan kami di channel Bimbel Aritmatika. Pada video kali ini, saya akan membantu adik-adik dalam mempelajari materi program linier. Sebelumnya, kita lihat dulu peta konsep kita dalam mempelajari materi program linier. Untuk mempelajari materi program linier, adik-adik harus menguasai materi persamaan dan pertidaksamaan linier. Ini sebagai materi prasyarat. Program linier didasari dari masalah-masalah otentik atau masalah kehidupan sehari-hari. Contohnya, seorang pedagang sepatu memiliki sebuah toko. Toko tersebut memiliki ruangan dan rak sepatu yang terbatas. Nah, pedagang tersebut berpikir bagaimana caranya memaksimalkan ruangan dan rak sepatu tersebut supaya penghasilannya maksimal. Maka dibutuhkanlah sebuah teknik atau metode program linier. Jadi, program linier dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah otentik atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah dalam program linier yang kita pelajari ada 3. Yang pertama, daerah penyelesaian, kita singkat dengan DP. Yang kedua, solusi program linier. Yang ketiga, fungsi objektif. Solusi program linier biasanya berupa nilai maksimum atau nilai minimum dari sebuah fungsi objektif. Untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi objektif, kita gunakan 2 cara. Yang pertama, uji titik pojok. Yang kedua, dengan garis selidik. Oke adik-adik, sebelum kita lanjutkan, silakan adik-adik subscribe, like, dan share. Apabila sudah, kita lanjutkan ke pembahasan kita yang pertama, yaitu daerah penyelesaian. Untuk mempelajari daerah penyelesaian, kita langsung ke contoh. Gambarlah daerah penyelesaian atau DP pada bidang kartesius dari pertidaksamaan berikut dengan mengarsir daerah yang bukan DP. Nomor 1, X lebih dari atau sama dengan 2, X anggota bilangan real. Kita gambar bidang kartesius. Untuk menggambarnya, adik-adik rubah tanda pertidaksamaan ini menjadi sama dengan. Berarti kita punya X sama dengan 2. Kita lihat X sama dengan 2, berarti ada di sini. Kita gambar garis lurus. Ini garis X sama dengan 2. Jadi terbentuk 2 daerah, yaitu daerah kanan dan daerah kiri. Garis X sama dengan 2 ini sebagai pembatas. Untuk menentukan daerah penyelesaian, ada 2 cara yang akan kita gunakan. Yang pertama, uji titik. Yang kedua, saya gunakan istilah daerah sisi kiri dan daerah sisi kanan. Nah, kita gunakan dulu cara yang pertama, yaitu uji titik. Caranya, silakan adik-adik tentukan titik dimanapun. Misalnya, saya tentukan titik di sini. Ini titik 3,1. Berarti ini daerah sebelah kanan. Nah, kita lihat di sini X lebih dari atau sama dengan 2. Artinya kita cukup melihat X-nya. X-nya 3. 3 itu lebih dari atau sama dengan 2. Artinya daerah sebelah kanan itu benar, berarti DP.
Misalnya kita tentukan lagi titik yang daerah sebelah kiri. Misalnya titik di sini, titik 1, -1. Kita lihat X-nya 1. 1 lebih dari atau sama dengan 2? Salah. Jadi daerah kiri bukan DP. Di sini mintanya yang bukan DP kita arsir. Nah, kita arsir. Daerah arsir bukan DP. Daerah bersih itu DP. Nah, adik-adik dalam menentukan mana yang diarsir itu tidak masalah. Silahkan adik-adik sendiri yang menentukan. Mungkin adik-adik ketemu buku daerah arsir itu DP. Nah, itu tidak masalah. Jadi silahkan adik-adik tentukan sendiri mana yang akan diarsir gitu ya, yang bukan DP atau DP. Nah, dalam video ini saya menggunakan daerah arsir itu bukan DP, sedangkan daerah bersih itu DP. Kemudian di sini ada garis lurus dan tidak putus-putus. Ini karena tanda pertidaksamaannya, yaitu menggunakan sama dengan. Di sini soalnya lebih dari atau sama dengan. Jadi karena ada sama dengannya, garisnya tidak putus-putus. Atau misalnya kurang dari, ada sama dengannya juga tidak putus-putus. Nomor 2, Y kurang dari -1. Y anggota bilangan real. Kita gambar bidang kartesius. Kita buat dulu ini menjadi sama dengan. Y sama dengan -1. Kita lihat Y -1, berarti yang ini. Y sama dengan -1. Kita garis putus-putus. Kenapa? Karena tidak ada sama dengannya. Nah, di sini apabila mendatar kita menyebutnya daerah atas, daerah bawah. Nah, sekarang kita tentukan titik. Misalnya titik di sini. Titik 3,-2. Nah, di sini berarti daerah bawah. Kita cukup lihat Y-nya karena di sini mintanya atau pertidaksamaannya yaitu Y kurang dari -1. Kita lihat -2 kurang dari -1, yaitu benar, berarti bawah DP. Ya, misalnya kita buat titik lagi di daerah atas. Di sini 1,1. Kita lihat Y-nya 1 kurang dari -1, yaitu salah. Berarti di sini bukan DP, bukan DP kita arsir. Sedangkan daerah bersih ini DP. 3. X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 4. X, Y anggota bilangan real. Kita gambar bidang kartesius. Kita buat dulu menjadi sama dengan X ditambah 2Y sama dengan 4. Kita gunakan tabel ya adik-adik ya. Tidak gunakan tabel juga tidak apa-apa, silahkan. Saya gunakan tabel, misalnya X-nya 0. X-nya 0 dimasukkan di sini, berarti ini 0 ditambah 2Y sama dengan 4. Y-nya ketemu 4 dibagi 2, berarti 2. Gantian Y-nya yang 0. Y-nya 0 berarti di sini 0, ketemu X sama dengan 4. Nah, jadi ketemu 2 titik. 0,2, 0,2 di sini, kemudian 4,0, 4,0 di sini. Nah, kita hubungkan. Nah, inilah garis X ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan uji titik. Misalnya kita tentukan titik di sini, berarti titik di sebelah kanan gitu ya. Kalau kita mau menyebutnya kanan, itu arah garisnya kita lihat selalu atas gitu ya, selalu ke atas. Jadi sini sisi kanan. Nah, kita lihat daerah yang sini
ini titik 4,1. Nah, sekarang kita uji titik. Kita masukkan titik 4,1 ini ke pertidaksamaannya. Apakah menghasilkan pernyataan yang benar atau salah? Ya, kita masukkan X-nya kita ganti 4, Y-nya kita ganti 1. Berarti 4 ditambah 2 kali 1 kurang dari atau sama dengan 4. 4 ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 4. 6 kurang dari atau sama dengan 4. Yaitu salah. Karena salah berarti ini bukan DP. Bukan DP, itu kita arsir. Yang bersih itu DP. Nomor 4, 2X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 6. X lebih dari 1. Y lebih dari atau sama dengan 0. X, Y anggota bilangan real. Kita gambar bidang kartesius. Kita gambar satu persatu. Ini kita buat sama dengan 2X ditambah Y sama dengan 6. Kita gunakan tabel. Misalnya X-nya 0, kita ganti 0, berarti ini 0, Y-nya ketemu 6. Gantian, Y-nya 0, Y-nya 0, X-nya berarti 6 dibagi 2. Ketemu 3. Jadi ketemu titik 0,6. 0,6 di sini, 3,0 ada di sini. Kita garis, ini garis 2X ditambah Y sama dengan 6. Sekarang kita tentukan titik di sembarang tempat, misalnya titik di sini 4,2. Kita uji daerah sini berarti. Kita masukkan titik 4,2. 4,2 ini kepertidaksamaannya, apakah menghasilkan pernyataan benar atau salah. X-nya 4, Y-nya 2. Kita masukkan 2 kali 4 ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 6. 8 ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 6. 10 kurang dari atau sama dengan 6. Berarti pernyataan yang salah. Karena di sini salah, berarti daerah ini bukan DP. Bukan DP, kita arsir. Kemudian ada lagi X lebih dari 1. Langsung ya, ini kita buat sama dengan X sama dengan 1. X sama dengan 1 berarti di sini kita garis. Nah, garisnya apa? Putus-putus, karena tidak pakai sama dengan. Yang kita pakai X lebih dari 1, berarti DP-nya kanan. Yang kiri bukan DP. Kita arsir sebelah kiri. Nah, kemudian Y lebih dari atau sama dengan 0. Y lebih dari atau sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti di sini garisnya ternyata sumbu X gitu ya. Ini Y sama dengan 0. Nah, yang diminta Y lebih dari atau sama dengan 0 berarti Y yang ke atas, berarti yang bawah kita arsir. Nah, yang daerah bersih mana? Yaitu di sini. Ini DP-nya berbentuk segitiga ya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Silahkan adik-adik berlatih. Saya kira bisa ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.